Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5781-5787. Malu dan dipermalukan. Sekte Iblis sudah keterlaluan. Apa mereka benar-benar berpikir Sekte Pedang Surga Mendalamku mudah ditaklukkan? Suara Yusman Ling, bagaikan dentingan logam pada logam, terdengar tegas dan menggema di seluruh istana Ling Xiao. Teruskan perintahku. Seluruh Sekte Pedang Surga Mendalam, segera siapkan diri untuk bertempur. Kumpulkan semua murid elit dan tetua sekte. Kecuali mereka yang penting untuk menjaga gunung, semuanya akan menemaniku dalam ekspedisi ini. Target, Dataran Darah Merah, markas besar Sekte Iblis 10.000 jiwa. Kita harus memanfaatkan pasukan utama Sekte Iblis yang meninggalkan sarang mereka, berniat melancarkan serangan mendadak ke sekte kita, untuk menghancurkan benteng mereka terlebih dahulu. Serang di tempat yang seharusnya mereka pertahankan, biarkan mereka tak berdaya menghadapi kedua belah pihak, dan hancurkan konspirasi mereka sepenuhnya. Kami patuh pada dekrit ketua sekte. Para tetua merespons dengan raungan menggelegar, suara mereka menggetarkan genteng. Semangat tempur mereka yang membara bercampur dengan energi pedang yang membumbung tinggi, mengancam akan menghancurkan kubah istana. Sekte Pedang Surga Mendalam yang telah lama tertidur namun tetap tajam, dengan mata pedang yang tak tergoyahkan, akhirnya terhunus, bilahnya diarahkan langsung ke jantung Sekte Iblis 10.000 jiwa, Dataran Darah Merah. Pada saat ini, di tepi Dataran Darah Merah, pasukan Sekte Iblis 10.000 jiwa telah berkumpul sepenuhnya, membentuk massa yang gelap dan megah, energi iblis mereka berkumpul seperti awan, menutupi matahari. Slobo dan Hun berdiri dengan gagah di depan formasi, hendak menyampaikan pidato mobilisasi pra-pertempurannya sebelum memimpin pasukannya langsung ke pegunungan 10.000 binatang untuk membalas kekalahan mereka sebelumnya. Namun, tepat ketika ia dipenuhi rasa percaya diri, bersiap untuk memulai jalan penaklukannya, cahaya iblis yang panik melesat ke arahnya dari belakang. Seorang tetua sekte iblis yang tertinggal bahkan tidak sempat membungkuk ketika suaranya bergetar saat ia berteriak, "Master Sekte!" Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sekte Pedang Surga Mendalam. Master Sekte Pedang Surga Mendalam, Yusman Ling, dia secara pribadi memimpin sejumlah besar kultivator pedang elit, telah melancarkan serangan ke Dataran Darah Merah tanpa peringatan. 3 benteng luar telah ditembus, dan pasukan pertahanan kita telah dimusnahkan sepenuhnya. Pasukan Sekte Pedang berada di puncaknya, langsung menuju markas sekte kita. Apa? Senyum sinis di wajah Slobo dan Hun langsung membeku, digantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Apakah Yusman sudah gila? Beraninya dia melancarkan serangan pendahuluan terhadap Sekte Iblis 10.000 jiwa milikku. Ia tidak mengerti apa yang telah merasuki Sekte Pedang Surga Mendalam, menyebabkan masalah di saat kritis ini. Tanpa ia sadari, Dev telah dengan tegas menyalahkan dirinya atas serangan terencana di gerbang Gunung Sekte Pedang, sebuah serangan terkoordinasi dari dalam, dan buktinya tak terbantahkan. Dengan markas mereka dicuri dan fondasi mereka terguncang, Slobo dan Hun merasakan darah mengalir deras ke tenggorokannya, hampir memuntahkannya karena marah. Semua rencana mereka, semua amarah mereka, hancur oleh konspirasi yang tiba-tiba ini. Menyerang Sekte 10.000 binatang. Sebelum mereka mencapai tujuan, benteng mereka akan dihancurkan terlebih dulu oleh Sekte Pedang Surga Mendalam. Lalu, Sekte Iblis 10.000 jiwa akan menjadi sekawanan anjing, tanpa tempat untuk bertahan. Kembali. Kita harus bertahan. Semua pasukan kembali bertahan. Segera, sekarang juga. Slobo dan Hun praktis meraungkan perintah itu. Wajahnya pucat pasi, urat-urat menonjol di dahinya. Pertama, basmi orang-orang gila nekat dari Sekte Pedang Surga Mendalam itu. Lalu urus semut-semut dari Sekte 10.000 binatang. Mesin perang raksasa Sekte Iblis 10.000 jiwa, sebelum sempat sepenuhnya melancarkan serangannya ke pegunungan 10.000 binatang, terpaksa berbalik arah dengan frustrasi dan tergesa-gesa. Garis belakang menjadi garda depan, bergegas kembali ke benteng mereka sendiri. Awan-awan iblis yang menjulang tinggi bergulung dan melonjak, membawa serta rasa kacau dan cemas, seolah-olah sebuah rencana telah digagalkan. Gerakan besar ini, yang diatur oleh Dev, telah mencapai puncaknya sejak awal. Di satu sisi adalah Sekte Pedang Surga Mendalam, yang telah lama direncanakan dan menyerang dengan ganas dengan energi pedang yang tak tertandingi. Formasi pertempuran ribuan kultivator pedang menyerupai roda pedang raksasa yang terus berputar, menghujani cahaya pedang seperti hujan deras.
Energi pedang Sekte Pedang Surga Mendalam yang sangat yang dan kuat membelah udara, dengan cepat melelehkan dan memurnikan energi iblis yang merasuk bagaikan salju di bawah terik matahari. Para kultivator pedang memiliki kekuatan tempur individu yang tangguh dan kerjasama tim yang sempurna. Teknik pedang mereka memenuhi udara dengan suara yang tajam dan menusuk. Di sisi lain, Master Sekte Iblis Slobodahun, dengan tergesa-gesa mundur untuk bertahan, bergejolak amarah, dan mengerahkan ilmu iblis yang tak terduga dan kejam. Para murid Sekte Iblis, yang memegang berbagai artefak magis yang rusak, melepaskan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, mengom, dan ganas. Mereka membentuk awan bayangan hantu yang menyelimuti langit, mencoba melahap dan merusak cahaya pedang. Benturan energi iblis dan energi pedang menghasilkan raungan dan ledakan yang memekakkan telinga, badai energi menyapu ke segala arah, merobek jurang yang dalam dan tak berdasar ke dalam tanah merah gelap dataran darah merah. Pertempuran itu sangat brutal sejak awal. Para murid tingkat rendah berjatuhan berbondong-bondong seperti rumput yang sedang dipangkas, darah mereka langsung menodai tanah dengan warna merah tua, anggota tubuh dan tubuh mereka yang terpenggal beterbangan kemana-mana. Para tetua dan diaken dari alam dewa abadi dengan cepat menemukan lawan mereka dan terlibat dalam pertarungan satu lawan satu. Energi pedang membelah langit, api iblis berkobar, cahaya dari artefak magis yang beradu menerangi langit yang redup, raungan, jeritan, ledakan, dan dentang logam bercampur menjadi satu, membentuk simfoni perang yang berdarah dan kejam. Seluruh dataran darah merah tampak telah berubah menjadi penggiling daging raksasa, dengan nyawa yang melayang setiap saat. Sementara itu, di balik pertempuran brutal ini, Dev bersembunyi di kehampaan yang sangat tersembunyi di tepi medan perang. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi, membentuk penghalang visual dan sensorik yang sempurna, sepenuhnya mengisolasinya dari semua aura, fluktuasi energi, dan bahkan kehadirannya. Ia bagaikan dewa transenden, atau penonton yang paling acuh tak acuh, diam-diam memandangi medan perang di bawah, pemandangan pembantaian dan energi yang melonjak. Awalnya, ketika Dev melihat kedua pasukan bertabrakan seperti dua arus deras yang mengamuk, melepaskan gelombang kejut energi yang dahsyat, tatapan takjub yang nyaris tak terlihat melintas di matanya. Skalanya sangat besar. Benturan energi pedang dan energi iblis telah mencapai tingkat energi yang mendekati seorang dewa atas. Para kultivator surga tingkat 10 tentu memiliki keterampilan unik dalam penerapan kekuatan dan koordinasi formasi pertempuran. Seiring pertempuran berlanjut, melihat murid-murid dari kedua belah pihak berjatuhan seperti rumput yang dipangkas, darah mereka mengotori tanah, mata Dev perlahan-lahan kembali tenang, bahkan dengan sedikit ketidakpedulian. Perang, dimanapun itu, pada dasarnya kejam dan menghancurkan. Perebutan sumber daya, benturan ideologi, hasrat untuk kepentingan pada akhirnya, semuanya dibayar dengan nyawa. Para kultivator ini mungkin memiliki pendirian dan keyakinan yang berbeda, tetapi dalam menghadapi kematian, mereka tampak begitu setara dan tak berarti. Ketika ia melihat seorang tetua dewa abadi dari Sekte Pedang Surga Mendalam, dengan satu jurus, pedang pembelah cahaya dan bayangan, yang dieksekusi dengan sangat apik, secara berturut-turut membunuh 3 diaken Sekte Iblis setingkat, hanya untuk terluka parah dan muntah darah akibat serangan balik kekuatan iblisnya sendiri, tatapan Dev terpaku sejenak. Ilmu pedangnya bagus, tetapi pengejaran ketajamannya terlalu berlebihan, sehingga pertahanannya sedikit berkurang. Terlebih lagi, sepertinya ada luka lama yang masih tersisa dalam aliran energi magis. Sepertinya Sekte Pedang Surga Mendalam ini bukanlah entitas monolitik. Mungkin ada beberapa masalah internal. Dev kini mengamati bidak-bidak catur seperti pemain catur, menganalisis kekuatan dan kelemahan kedua belah pihak, bersiap menghadapi kemungkinan variabel di masa mendatang. Sementara itu, di pihak Sekte Iblis 10.000 jiwa, seorang tetua memanggil Panji 10.000 jiwa, memanggil puluhan ribu jiwa ganas untuk membentuk wilayah hantu, menjebak sekelompok kultivator pedang untuk sementara waktu dan menjadikan mereka sasaran proses melahap jiwa yang brutal. Alis Dev berkerut hampir tak terlihat. Pemurnian jiwa dan perampasan roh bertentangan dengan tatanan alam. Metode semacam itu tentu pantas dihukum. Namun, dilihat dari hukum dan standar moral alam ini, mungkinkah ini hanya norma untuk jalur iblis? Ekspresi Dev sebagian besar tetap tidak berubah, sebagian besar menunjukkan sikap seorang pengamat yang sangat tenang. Dia diam-diam menghitung atrisi kedua belah pihak, menilai garis bawah para master alam dewa abadi, dan menyimpulkan kemungkinan perkembangan pertempuran. Bertarunglah, semakin sengit semakin baik, semakin lelah semakin baik. Hanya ketika kedua belah pihak sangat lemah, atau salah satu pihak mencapai kemenangan telak, Sekte 10.000 binatang dapat memperoleh kesempatan nyata untuk bernapas, dan mungkin menuai manfaatnya. Dev menunjukkan senyum dingin. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari,
dengan kedua belah pihak membayar harga yang sangat mahal. Jumlah tetua alam Dewa Abadi yang gugur melebihi perkiraan, dan murid-murid mereka juga terbunuh atau terluka berbondong-bondong. Pada akhirnya, api peperangan taplak lagi menjalar ke area inti dataran merah darah, pinggiran markas Sekte Iblis 10.000 jiwa. Di sini, kedua pemimpin Sekte, Slobodan Hun dan Yusman Ling, menghadapi pertarungan dahsyat di bawah pengawasan ketat para prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Abadi tingkat ke-7 melawan Dewa Abadi tingkat ke-7. Ini adalah pertarungan yang menentukan, yang mampu menentukan hasil akhir dari pertempuran besar ini. Energi Iblis Slobodan Hun melonjak, berubah menjadi ular piton iblis hitam legam raksasa dengan 9 kepala yang ganas. Piton itu meraung ke langit, gelombang soniknya menghancurkan kehampaan. Ia melahap energi spiritual langit dan bumi dalam radius puluhan mil, bahkan seolah-olah menyedot cahaya, kekuatannya mengguncang bumi. Yusman Ling, dengan ekspresi serius, mengangkat niat pedangnya hingga puncaknya, mengubah dirinya menjadi pedang suci yang mampu membelah langit dan bumi. Aura pedang yang mempesona, sepanjang 10.000 kaki, yang tampaknya mampu memutuskan semua rintangan di dunia, membubung ke angkasa. Niat pedangnya yang tak tertandingi tajam mengunci ular piton iblis berkepala 9, sangat kontras dengan energi iblis yang luar biasa. Pertarungan antara keduanya langsung memanas. 9 kepala ular piton iblis bergerak serempak, menyemburkan api iblis yang korosif, menggigit dan melilit, serta memancarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Aura pedang sepanjang 10.000 kaki tercurah bagaikan bima sakti yang terbalik, terkadang terpecah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya bagai hujan, terkadang terkonsentrasi pada satu titik untuk menyerang titik-titik vital, terkadang menyapu pasukan untuk membersihkan atmosfer iblis. Boom, 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 boom. Setiap tabrakan bagaikan benturan bintang, melepaskan gelombang kejut energi yang mengguncang bumi. Duel antara Slobodan Hun dan Yusman Ling telah melampaui ranah pertarungan para kultivator biasa, mendekati bentrokan antara Dao dan Dharma. Setiap raungan ular piton iblis berkepala 9 membangkitkan energi jahat langit dan bumi. Di mana api iblis melintas, ruang terdistorsi, dan bumi berubah menjadi kolam lava yang mendidih. Piton iblis itu bukan sekadar tubuh energi murni. Ia juga mengandung kehendak ganas yang ditempa oleh Slobodan Hun dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sisik tampaknya terdiri dari kebencian yang mengeras. Seorang kultivator dewa abadi biasa, bahkan sedikit saja mendekat, pikirannya dapat dirusak oleh kebencian yang meluap-luap, yang menyebabkan penyimpangan ki. Aura pedang setinggi 10.000 kaki milik Yusman Ling melambangkan ketajaman tertinggi dan kekuatan untuk menangkal kejahatan. Cahaya pedang bersinar terang, bagaikan matahari di langit. Yang tertinggi dan energi pedang yang kuat tampaknya mampu memurnikan semua kekotoran di dunia. Ia berpikiran tunggal, manusia dan pedang menjadi satu. Setiap tebasan, tusukan, dan tangkisan mengandung esensi dari buku panduan pedang tertinggi Sekte Pedang Surga Mendalam, Asteris Kitab Suci Pedang Tai Mendalam Asteris. Teknik pedangnya kuno dan agung, namun sangat beragam, selalu mampu menemukan titik lemah serangan ular piton iblis di saat-saat terakhir, menembus permukaan dengan satu titik. Slobodan, kau iblis tua, bertindak melawan tatanan alam, hari ini adalah hari kematianmu. Suara Yusman Ling, bagaikan jeritan pedang, bergema di langit. Aura pedang setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menyusut, mengembun menjadi satu sinar yang panjangnya hanya 100 kaki, namun bahkan lebih padat. Cahaya pedang biru, dengan pancarannya yang tertahan, tiba-tiba bertambah cepat, menusuk ke arah kepala ular piton iblis yang terbesar seolah berteleportasi. Yusman, jangan sombong. Beraninya kau menghakimiku. Slobodan Hun meraung, dan kepala pusat ular piton iblis itu tiba-tiba membuka rahangnya yang besar, melepaskan pilar energi iblis, yang terkondensasi hingga hitam pekat dan nyaris murni, langsung bertabrakan dengan cahaya pedang biru. Boom! Tabrakan ini jauh melampaui tabrakan sebelumnya. Cahaya menyilaukan itu langsung menelan segalanya, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar membentuk cincin, membuat para murid dari dua sekte yang terlibat pertempuran di bawah terpental. Mereka yang berada lebih dekat langsung hancur menjadi debu dalam badai energi. Bahkan Dev, yang berada jauh di kehampaan, merasakan penghalang spasial di sekitarnya bergetar hebat. Ketika cahaya menghilang, bayangan ular piton iblis berkepala 9 itu meredup secara signifikan, dan dua kepalanya yang lebih kecil bahkan hancur total. Wujud asli Slobodan Hun adalah darah iblis hitam pucat pasi yang menetes dari sudut mulutnya. Auranya kacau,
dan energi iblis di sekitarnya berkedip-kedip seperti lilin yang tertiup angin. Di sisi lain, pelangi pedang biru yang telah diubah Yusman Ling telah sepenuhnya menghilang, memperlihatkan sosoknya. Tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar. Beberapa retakan halus muncul di pedang panjang yang tampak kuno itu. Jubahnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan baju zirah dalamnya yang remang-remang. Setetes darah keemasan juga mengucur dari sudut mulutnya, dan napasnya memburu, jelas menunjukkan bahwa ia juga menderita luka dalam yang serius. Keduanya saling berhadapan di kejauhan, mata mereka dipenuhi kesungguhan, kelelahan, dan sedikit ketakutan yang nyaris tak terpendam. Mereka semua tahu bahwa serangan sebelumnya hampir menghabiskan sebagian besar kekuatan abadi mereka dan menggunakan kartu truf mereka. Sekarang, keduanya berada di batas kemampuan mereka. Siapapun yang menunjukkan kelemahan lebih dulu mungkin akan menghadapi kehancuran. Seluruh medan perang tampak melambat karena jeda singkat antara kedua master top ini. Semua mata tertuju pada mereka, menunggu hasil akhirnya. Sekarang, dalam kehampaan, mata Dev berkilat tajam. Apa yang telah ia tunggu adalah kesempatan sempurna ini. Kedua belah pihak kelelahan, terkunci dalam kebuntuan, kewaspadaan mereka berada di titik terendah karena kelelahan. Ia melangkah maju. Fluktuasi spasial yang terdistorsi di sekitarnya menghilang seperti riak air. Sosoknya yang berjubah hijau muncul tanpa peringatan, jelas, tepat di tengah medan perang yang sengit. Ia muncul di antara kedua pemimpin sekte yang kelelahan, dalam kehampaan singkat yang diciptakan oleh tabrakan energi. Siapa? Slobodan Hun dan Yusman Ling terkejut dan mendongak tajam. Bahkan dengan indera ilahi mereka yang kuat, mereka tidak bisa mendeteksi aura apapun sebelumnya. Ketika tatapan mereka tertuju pada Dev, dan mereka merasakan fluktuasi yang hanya dimiliki oleh seorang manusia alama Dewa Surgawi tingkat 7, ketidakpercayaan dan keheranan memenuhi wajah mereka. Seorang Dewa Surgawi tingkat 7. Bagaimana dia bisa menembus turbulensi energi di tepi luar medan perang dan muncul di sini tanpa suara? Siapakah dia? Para murid dari dua sekte yang bertarung sengit di bawah juga tertarik pada perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, tertuju pada pemuda berjubah biru yang melayang di udara, tampak tidak serasi dengan lingkungan sekitarnya. Tatapan Dev pertama-tama dengan tenang menyapu Yusman Ling yang berwajah pucat dan tampak lemah, mengangguk kecil sebagai salam. Tatapan matanya tidak menunjukkan sanjungan maupun permusuhan, ketenangan yang membuat bulu kuduk meremang. Kemudian, tatapannya tertuju pada Slobodan Hun, yang wajahnya pucat pasi, dipenuhi kecurigaan dan ketidakpastian, dan matanya memancarkan amarah yang membara seolah sedang diawasi seekor semut. Senyum samar, namun jelas mengejek, melengkungkan bibirnya. Suaranya, meskipun tidak keras, tampaknya memiliki kekuatan magis yang aneh. Suaranya jelas bergema di seluruh medan perang yang tiba-tiba sunyi, mencapai telinga setiap kultivator. Master Sekte Iblis 10.000 jiwa, Slobodan Hun. Ku dengar. Kau mencariku. Kata-kata singkat ini meledak di benak Slobodan Hun seperti guntur. Awalnya ia tertegun, otaknya tampak lamban karena terlalu banyak bekerja. Tetapi kemudian, sebuah nama yang sangat ia benci, nama yang ia gertakkan giginya, langsung tumpang tindih dengan sosok samar yang ia lihat melalui teknik rahasia dalam ingatannya. Kau. Mata Slobodan Hun tiba-tiba melebar. Pupilnya mengecil, dipenuhi keterkejutan, absurditas, dan amarah yang tak terbendung. Kau Dev Chen, binatang kecil yang menjarah lembah api hitamku, menghancurkan kebun herbal jiwa jahatku, dan berulang kali menentang sekte iblisku. Kemarahan dan penghinaan yang luar biasa langsung membanjiri akal sehat Slobodan Hun yang rapuh, yang melemah karena kelelahan. Ia tak pernah membayangkan bahwa pelaku ini, yang telah menyebabkan kekacauan di dalam sekte iblis 10.000 jiwa, memaksanya menghentikan serangannya terhadap sekte 10.000 binatang. Bahkan secara tidak langsung menyebabkan pertempuran brutal saat ini, berani muncul di hadapannya saat ini, dengan cara seperti ini. Lagi pula, kultivasi lawan. Hanyalah Dewa Surgawi tingkat 7. Ini adalah penghinaan terbesar baginya, dan bagi sekte iblis 10.000 jiwa. Itu aku. Dev langsung mengakui, nadanya diwarnai nada mengejek, seolah sedang membicarakan hal sepele yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Sepertinya Master Sekte Iblis 10.000 jiwa memiliki ingatan yang baik. Anda tidak dibutakan oleh amarah. Namun, nada suaranya berubah, tatapannya menyapu medan perang yang dipenuhi mayat di bawah, serta Slobodan Hun dan Yusman Ling yang berantakan. Nada sarkasme dalam suaranya semakin dalam. Kau membawa seluruh pasukan Sekte Iblis 10.000 jiwa, alih-alih mengunjungi Sekte 10.000 binatang,
mengapa kau bertarung begitu sengit dan seimbang dengan Master Sekte Ling di sini? Mungkin kau berpikir Sekte 10.000 binatang terlalu kecil untuk menerima seseorang sehebat dirimu, atau apakah kau merasa bertarung dengan Sekte Pedang Surga Mendalam lebih menarik daripada membalas dendam padaku? Sarkasme dan provokasi dalam kata-katanya menusuk hati Slobodan Hun bagaikan jarum tajam. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti bahwa sejak Sekte Pedang Surga Mendalam melancarkan serangannya secara misterius, semuanya telah diatur oleh pemuda berjubah biru yang tampak tak berbahaya ini. Dialah yang telah menempatkannya dalam situasi sulit seperti ini, begitu memalukan dan tercela. Bayangkan bahwa dirinya, master terhormat dari Sekte Iblis, seorang dewa abadi tingkat 7, telah dipermainkan oleh seorang junior biasa di alam dewa surgawi. Slobodan Hun merasakan rasa logam naik di tenggorokannya, yang tak bisa lagi ia tahan. Dengan puff, ia memuntahkan seteguk darah iblis lagi, auranya semakin melemah. Anak kecil, kau mencari kematian. Aku akan mencabik-cabikmu dan memurnikan jiwamu selama 1000 tahun. Slobodan Hun diliputi amarah, kehilangan akal sehatnya. Mengabaikan energi iblisnya yang hampir habis dan luka parah, ia dengan paksa memeras sisa kekuatan di dalam dirinya. Energi iblis di sekelilingnya melonjak sekali lagi, dan cakar iblis hitam legam, meskipun jauh lebih lemah daripada di masa jayanya, masih memancarkan kekuatan yang mengerikan, menerjang Dev dengan ratapan memilukan yang menusuk dari 10.000 jiwa. Serangan ini mengandung kebencian dan niat membunuhnya yang tak terbatas, bertekad untuk menghancurkan Dev seketika. Yusman Ling, berdiri di samping, matanya berkedip-kedip, tidak ikut campur atau membantu kedua belah pihak. Ia juga telah menghabiskan banyak energi, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk mengatur napas dan memulihkan sedikit kekuatan. Pada saat yang sama, ia dipenuhi rasa ingin tahu dan kekhawatiran terhadap Dev. Pemuda ini, yang baru berada di peringkat ke-7 alam dewa surgawi, memberinya aura yang tak terduga. Ia ingin melihat apa yang diandalkan pihak lain untuk berani menghadapi Slobodan Hun yang murka secara langsung. Menghadapi cakar iblis yang meraung ke arahnya dengan membawa kebencian dan niat membunuh yang luar biasa, mata Dev tiba-tiba menjadi dingin. Keceriaan dan ketenangannya yang sebelumnya lenyap seketika, digantikan oleh keagungan yang mengagumkan dan mendominasi. HMPH, tenagamu sudah habis, letih dan terkuras, tapi berani bersikap arogan di hadapanku. Dev tidak menggunakan pedang panjang di punggungnya, melainkan hanya mengangkat tangan kanannya, mengepalkannya. Dalam sekejap, aura primordial, kuno, dan tak tertandingi, bagaikan naga yang tertidur dan terbangun, meletus dari tubuhnya. Kekuatan abadi yang kacau memancar bagai sungai yang meluap, disertai raungan naga yang samar, melengking, dan agung yang bergema dari kedalaman garis keturunannya, mengguncang area di sekitarnya. Di tinju itu, tak ada cahaya yang menyilaukan, hanya kekuatan murni yang terkondensasi hingga ekstrim, seakan mampu menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan keabadian hanya dengan satu pukulan. Tinju cahaya suci. Boom! Sebuah pukulan sederhana dan tanpa hiasan langsung menghantam cakar raksasa yang dipenuhi aura iblis. Di bawah tatapan ngeri banyak orang di bawah, cakar iblis yang tampaknya mampu dengan mudah menghancurkan seorang kultivator dewa abadi biasa, saat bersentuhan dengan tinju Dev, tampak tak berarti, bagaikan es yang bertemu terik matahari, atau kaca rapuh yang bertabrakan dengan besi suci, hancur tanpa perlawanan sedikit pun. Kabut hitam yang meraung-raung dan kacau yang meledak dengan cepat dimurnikan dan dilenyapkan oleh sisa energi pedang yang di udara. Apa? Ini mustahil. Slobodan Hun dan Yusman Ling berseru hampir bersamaan. Kemarahan dan niat membunuh di wajah Slobodan Hun langsung membeku, berubah menjadi ketidakpercayaan dan kengerian yang mendalam. Serangannya, meskipun jauh dari puncaknya, masih mengandung semua energi iblis dan kebencian yang dapat ia kumpulkan saat itu, cukup untuk melukai parah, atau bahkan membunuh seorang kultivator dewa abadi tingkat 4. Tapi itu benar-benar dihancurkan dengan mudah oleh seorang dewa surgawi kelas 7 hanya dengan satu pukulan. Ini benar-benar membalikkan pemahamannya. Pupil mata Yusman Ling mengerut tajam, dan ia tersentak, tatapannya ke arah Dev dipenuhi dengan keterkejutan dan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak ini. Dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang dewa surgawi. Apakah itu semacam teknik rahasia? Atau apakah dia hanya menyamarkan tingkat kultivasinya? Kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin tidak kalah dariku. Rasa dingin tanpa sadar muncul dari lubuk hatinya. Dengan satu pukulan yang menghancurkan cakar iblis, sosok Dev bergerak tanpa henti, bagaikan hantu, menyebabkan ruang sedikit beriak. Sesaat kemudian, ia muncul tepat di hadapan Slobodan Hun, yang sesaat tertegun oleh keterkejutan yang luar biasa.
Sebelum Slobodan Hun dapat pulih dari keterkejutan karena serangannya yang begitu mudah digagalkan, dan sebelum pupil matanya memantulkan wajah dingin Dev, Dev membalas dengan sebuah tamparan. Tamparan ini luar biasa cepat, melampaui batas akal sehat. Di telapak tangannya, kekuatan abadi yang kacau dan darah naga sejati terjalin. Meskipun tidak terlihat megah, tamparan itu mengandung kekuatan luar biasa yang mampu menghancurkan gunung, dan membawa jejak tekanan naga sejati yang berasal dari puncak kehidupan. Bentak. Sebuah tamparan keras dan sangat keras bergema seperti guntur, meledak di medan perang yang sunyi. Suaranya begitu jernih, begitu menusuk, seolah langsung menghantam jiwa setiap kultivator yang menyaksikan kejadian ini. Slobodan Hun terlempar seperti boneka kain yang dihempaskan oleh kekuatan dahsyat tak berdaya. Separuh pipinya membengkak, berubah menjadi biru keunguan tua, memperlihatkan bekas 5 jari yang bening seperti merek. Beberapa gigi berlumuran darah iblis hitam bercampur air liur, menyembur keluar dari mulutnya. Ia terguling beberapa kali di udara sebelum jatuh menghantam tanah hangus dan retak di bawahnya, menciptakan kawah dangkal dan menerbangkan debu. Slobodan Hun berjuang untuk berdiri, tetapi karena luka-lukanya, kelelahan, dan penghinaan yang tiba-tiba dan belum pernah terjadi sebelumnya, aliran darah mengalir deras ke kepalanya, dan ia batuk seteguk darah lagi. Ia mengangkat kepalanya, wajahnya yang bengkak dan cacat dipenuhi kebingungan, penghinaan, kengerian, dan tatapan kosong seolah pandangan dunianya telah hancur total. Dia, Master Sekte dari Sekte Iblis 10.000 jiwa, seorang raksasa tingkat ke-7 alam dewa abadi, sosok yang telah mendominasi surga ke-10 selama ribuan tahun, terkenal kejam dan menakutkan, sosok iblis yang menebarkan teror ke dalam hati banyak kultivator. Hari ini dia benar-benar ditampar wajahnya di depan seorang junior alam dewa surgawi tingkat 7, di depan ratusan ribu murid dari kedua belah pihak, di depan musuh bebuyutannya, Yusman Ling, di depan umum. Ini penghinaan yang tak tertandingi. Belum pernah terjadi sebelumnya. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, semua kepentingan sekte, semua kebencian yang mendalam, tampaknya untuk sementara diliputi oleh rasa malu yang luar biasa ini. Pikiran Slobodan Hun menjadi kosong, hanya menyisakan rasa sakit yang membara di pipinya dan suara tamparan yang masih bergema dan tajam. Seluruh medan perang jatuh ke dalam keheningan yang mutlak dan mematikan. Terdengar suara jarum jatuh. Baik murid Sekte Iblis 10.000 jiwa maupun kultivator Sekte Pedang Surga Mendalam, semua orang tampak membeku di tempat. Membeku di tempat, mata terbelalak, mulut menganga, bak patung tanah liat, mereka menatap kosong ke arah Master Sekte Iblis, yang meronta-ronta di lubang dangkal bak anjing yang kalah. Lalu mereka menatap pemuda yang melayang di udara, jubah birunya berkibar-kibar, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah ia baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Pemandangan ini terukir dalam di jiwa setiap saksi, tak terlupakan selamanya. Tenggorokan Yusman Ling bergetar, merasakan mati rasa yang aneh di pipinya. Tatapan matanya ke arah Dev bukan lagi ketakutan, melainkan diwarnai teror. Pemuda ini terlalu menakutkan. Bukan hanya kekuatannya yang tak terduga, tetapi tindakannya juga benar-benar tak terkendali, mendominasi, dan kejam. Dev berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, jubahnya berkibar-kibar, menatap Slobodan Hun yang berjuang berdiri, dipenuhi rasa malu dan marah, matanya dipenuhi kebingungan, dan berbicara dengan dingin. Suara Dev, sedingin es, mencapai telinga Slobodan Hun dan semua orang. Tamparan itu untuk para murid Sekte 10.000 binatang yang gugur di lembah batu, dan untuk nyawa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilukai dan jiwanya telah dimurnikan oleh Sekte Iblis 10.000 jiwa Anda. Slobodan Hun, jika kau tidak bertarung begitu sengit dengan Master Sekte Ling hari ini hingga kau kelelahan hingga hampir pingsan, aku pasti sudah mengambil nyawa anjingmu dan menghancurkan sarang iblismu. Sekarang, bawa pasukanmu dan kembalilah ke dataran darah merahmu. Juga, beritahu pelahap jiwa bahwa aku datang ke surga ke-10 untuk menemukannya. Biarkan dia menunggu dan melihat. Aku akan memastikan jiwanya hancur. Mata Dev tiba-tiba menajam seperti pedang, dan niat membunuh yang lebih mengerikan langsung menyelimuti Slobodan Hun,
membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es, tubuhnya menegang. Sebaiknya kau usir anjing tua pemakan jiwa itu keluar dari Sekte Iblis 10.000 jiwa. Kalau tidak, lain kali kita bertemu, itu bukan tamparanku, melainkan pedangku. Pada saat itu, Sekte Iblis 10.000 jiwa tidak akan punya alasan untuk tetap ada di surga ke-10. Slobodan Hun gemetar hebat karena amarah, energi iblisnya melonjak liar di dalam dirinya, hampir menyebabkannya mengalami penyimpangan ki. Ia menatap Dev dengan saksama, kebencian di matanya hampir mengeras. Ia hanya ingin menerkam Dev dan melahapnya hidup-hidup. Nak, jadi kau mencari yang mulia? Bukankah kau terlalu sombong? Apa kau bahkan tidak tahu alam apa yang mulia itu? Slobodan Hun menatap Dev dengan dingin. Sial, alam apa? Bukankah aku sudah menghajarnya habis-habisan di surga ke-9 sampai dia lari ke surga ke-10? Hanya kalian para kultivator iblis kecil yang memperlakukan anjing tua pemakan jiwa seperti dewa. Sedangkan aku akan menghajarnya setiap kali aku melihatnya. Dev mendengus dingin, wajahnya penuh penghinaan. Setelah mengatakan itu, Dev menyadari bahwa kebiasaan lamanya untuk pamer telah muncul kembali. Jika pemakan jiwa benar-benar datang sekarang, dia mungkin akan dipukuli lagi. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur terucap. Dia tidak bisa menariknya kembali, dan dia tidak bisa mundur. Slobodan Hun hampir meledak amarahnya, sementara Yusman Ling, yang berdiri di samping, mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata, yang mulia pemakan jiwa. Rekan Taois, apakah pemakan jiwa yang kau bicarakan adalah penguasa surga ke-9 10.000 tahun yang lalu, yang menghilang 10.000 tahun yang lalu? Tanya Yusman Ling. Benar, itu dia. Dev mengangguk. Mendengar ini, Yusman Ling tersentak, wajahnya berubah sangat muram. Iblis itu benar-benar lolos dari penindasannya. Tanya Yusman Ling. Apa? Kau juga kenal pemakan jiwa? Dev agak bingung. Yusman Ling berasal dari surga ke-10. Bagaimana dia tahu tentang pemakan jiwa? Tentu saja, Sekte Pedang Surga Mendalam dulunya adalah sekte di surga ke-9. Saat itu, ketika kami menekan yang mulia pemakan jiwa itu, guruku juga melawannya, tetapi terluka parah dan musnah. Sekte Pedang Surga Mendalam kemudian jatuh ke tanganku. Setelah 10.000 tahun berkembang, Sekte Pedang Surga Mendalam kami telah mencapai surga ke-10. Tanpa diduga, 10.000 tahun kemudian, yang mulia pemakan jiwa itu telah melarikan diri dan bahkan memasuki Sekte Iblis 10.000 jiwa. Ini merepotkan. Dengan yang mulia pemakan jiwa yang bertanggung jawab atas Sekte Iblis 10.000 jiwa, Sekte Pedang Surga Mendalam kami dalam masalah. Yusman Ling tampak khawatir. Apa yang kau takutkan? Aku telah melukai pemakan jiwa itu, dan dia masih dalam masa pemulihan. Kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Aku mengejarnya dari surga ke-9 hingga surga ke-10. Aku pasti akan membunuh anjing tua pemakan jiwa itu dengan tanganku sendiri dan membuatnya berlutut memohon belas kasihan. Dev menghibur Yusman Ling. Mendengar kata-kata Dev, Yusman Ling tercengang. Seorang kultivator alam dewa surgawi tingkat 7, terus-menerus bersumpah untuk mengalahkan yang mulia pemakan jiwa hingga bertekuk lutut dan memohon belas kasihan. Rekan Taois, tahukah Anda kekuatan pemakan jiwa itu? Jika saya tidak salah, dia mungkin sudah berada di tingkat ke-8 alam dewa abadi, bahkan mungkin tingkat ke-9 atau lebih tinggi. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga dia bisa dengan mudah mencapai alam yang lebih tinggi. Anda, di tingkat ke-7 alam dewa surgawi, dapat mengalahkan yang mulia pemakan jiwa. Sulit dipercaya. Apakah Anda mungkin seorang tuan muda dari keluarga kuat yang dilindungi oleh seseorang? Tanya Yusman Ling. Mendengar ini, Dev, melihat kesempatan untuk mundur, segera mengangguk dan berkata, aku tidak menyangka Master Sekte Ling akan mengetahui hal itu. Sebenarnya, aku adalah pewaris keluarga yang tertutup. Sosok kuat di belakangku bisa melenyapkan seluruh surga ke-10 hanya dengan lambaian tangannya. Kata-kata Dev langsung mengundang banyak tatapan sinis. Bahkan Yusman Ling pun merasa tak berdaya, merasa bualan Dev agak keterlaluan. Bersambung.